Di ujung timur Nusantara, tersembunyi sebuah permata yang pernah mengubah peta perdagangan dunia. Inilah Maluku Utara, provinsi kepulauan yang menyimpan segudang keunikan dan potensi. Halo, saya Salsa Aulia dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Provinsi Maluku Utara terletak di antara Samudra Pasifik dan Laut Maluku. Secara geografis, provinsi ini berada di antara 3 derajat 40 menit lintang selatan sampai 3 derajat lintang utara dan 123 derajat 50 menit sampai 129 derajat 50 menit bujur timur dengan pusat pemerintahannya di Sofifi, Pulau Halmahera. Wilayahnya terdiri dari pulau-pulau besar seperti Halmahera, Ternate, Tidore, Bacan, Morotai, dan Obi. Yuk kita telusuri bagaimana kondisi fisik dan sosialnya membentuk kehidupan masyarakat Maluku Utara. Secara atmosfer, Maluku Utara beriklim tropis maritim, artinya suhu cenderung hangat sepanjang tahun, antara 24 derajat hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan tinggi dan curah hujan mencapai lebih dari 1.500 mm per tahun. Pola hujan dipengaruhi oleh angin monsun timur dan barat, sehingga musim hujan dan kering tidak selalu sama dengan wilayah barat Indonesia. Dari sisi litosfer, wilayah ini termasuk dalam cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Pulau-pulaunya terbentuk akibat aktivitas vulkanik dan tektonik. Gunung-gunung seperti Gamalama di Ternate, Ibu dan Gamkonora di Halmahera masih aktif hingga kini. Selain bentuk relief pegunungan dan pantai yang curam, tanah vulkanik yang subur sangat cocok untuk tanaman rempah seperti pala dan cengkeh. Sementara dari hidrosfer, Maluku Utara dikelilingi laut luas, Laut Halmahera, Laut Maluku, dan Laut Seram. Kekayaan lautnya luar biasa, mulai dari ikan pelagis, terumbu karang, hingga biota endemik seperti ikan hiu berjalan Halmahera atau Halmahera walking shark. Namun sayangnya, beberapa wilayah perairan kini menghadapi ancaman sedimentasi dan pencemaran akibat aktivitas tambang. Nah, kalau kita lihat dari aspek biosfernya, Maluku Utara termasuk kawasan Wallacea, yaitu zona peralihan antara Asia dan Australia. Artinya, flora dan fauna di sini unik dan banyak yang endemik, alias hanya ditemukan di wilayah ini saja. Flora khasnya antara lain pohon-pohon hutan hujan seperti sorea, hopea, sedangkan faunanya meliputi satwa langka seperti kuskus bermata biru dan burung endemik Culaces thunderwing atau burung cendrawasih khas Halmahera. Keanekaragaman ini menjadi kekayaan biologis yang luar biasa, tapi juga menuntut tanggung jawab yang besar dalam pelestarian lingkungannya, terutama di tengah meningkatnya pembukaan lahan tambang dan perkebunan. Sekarang kita masuk ke bagian antroposfer atau kondisi sosial manusia di Maluku Utara. Jumlah penduduknya sekitar 1,3 juta jiwa, tersebar di berbagai pulau. Kota Ternate menjadi pusat perdagangan dan pariwisata, sedangkan Sofifi berperan sebagai ibu kota pemerintahan. Mata pencaharian utama masyarakat di sini meliputi perikanan, pertanian rempah, perkebunan kelapa, dan pertambangan nikel. Beberapa wilayah seperti Pulau Obi dan Wedabai menjadi lokasi tambang nikel terbesar di Indonesia, yang menarik investasi besar, namun juga menimbulkan tantangan lingkungan. Selain itu, kegiatan ekonomi tradisional seperti pengolahan sagu, ikan asap, dan kerajinan tangan masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat pesisir. Sumber daya alam Maluku Utara sangat kaya, dari laut, rempah, hingga tambang mineral. Namun, kekayaan ini juga membawa dilema. Kegiatan pertambangan nikel yang masif menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir, pencemaran air laut, dan berkurangnya area hutan jika tidak dikelola dengan prinsip etika lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kekayaan ini justru bisa menjadi ancaman bagi generasi mendatang. Karena itu, penting untuk menerapkan pengelolaan berbasis konservasi, yaitu melindungi hutan endemik, menjaga laut dari limbah tambang, serta meningkatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya kelestarian sumber daya alam.
Selain kekayaan alam, Maluku Utara juga terkenal dengan budaya dan kulinernya yang khas. Coba deh bayangkan mencicipi gohu ikan, yaitu olahan ikan mentah segar seperti sashimi, disajikan dengan jeruk nipis dan cabai. Atau papeda, makanan pokok dari sagu yang dinikmati bersama ikan kuah kuning. Ada juga bagea, kue sagu manis yang jadi oleh-oleh favorit dari Ternate. Semua ini mencerminkan harmoni antara manusia dan alam. Bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya tanpa kehilangan identitas budayanya. Jadi, dari atmosfer yang lembab, litosfer yang aktif, hingga keanekaragaman hayati dan budaya manusia yang kaya, Maluku Utara adalah contoh nyata bagaimana interaksi antar lapisan geosfer membentuk kehidupan di muka bumi. Mari kita jaga bersama, karena memahami geografi berarti juga belajar menghargai bumi tempat kita berpijak.